Om Swastiastu, salam sehat untuk semua mantri dimanapun kalian berada. Pada kali ini saya akan membagikan template pelunasan bunga minus. Kasus ini biasanya terjadi pada akun-akun nasabah yang restra, biasanya yang musiman. Kalau bulanan jarang biasanya ada kasus seperti ini. Jadi pada saat pelunasan itu, ketika dicek payoff-nya ternyata bunga berjalannya yang muncul itu minus. Nah, pada sistem kalau dilunasi itu di Brinet terbaca nggak ada masalah apa-apa. Jadi kalau mau dilunasin juga bisa aja sih lunas langsung sesuai payoff-nya itu. Tapi kalau dicermati lebih dalam, ini contoh sampelnya kasusnya. Ini nasabah ini bunganya minus sebesar ini nih. Nah, jika ini dilunasi di Brinet itu sih jalan-jalan aja, nggak ada fan-fan aja, nggak ada masalah, ada notifikasi apapun juga nggak ada. Tapi coba perhatikan ini, sisa hutangnya sebesar ini. Karena bunganya minus, itu nanti total pelunasannya jadinya berkurang dia. Nah, otomatis nanti laba yang dihasilkannya kan nggak harusnya segini gitu. Nah, ini pada kasus-kasus ini sebaiknya teman-teman jangan dilunasi, harus dihitung kembali dari awal berapa sih sebenarnya bunga seharusnya. Nah, agar tidak lama nanti proses pelunasannya itu, buatin template untuk pelunasannya agar enggak lagi ngitungnya satu persatu itu. Jadi tinggal inputnya seperti biasa, isi aja warna yang kolom-kolom yang warna kuning ini. Nanti kalau sudah terisi ini otomatis nanti selesai sebesar ini, dan ini OBA-nya udah selesai, OBA-nya ke teller, tinggal kasih aja ke teller segini. Nanti pelunasannya itu udah sesuai. Setelah ini di OB, nanti dicek, begitu dicek nanti otomatis akan berubah. Sebelumnya saya akan mulai dari contoh kasus yang sudah saya sediakan ini. Nah, sebelumnya saya crop di sini agar tidak muncul nama nasabah, takutnya nanti ini juga bagian dari rahasia bank. Begitu juga ini riwayat pembayaran pinjaman kredit, pinjaman nasabah, namanya saya tidak munculin agar tidak terjadi masalah, karena tujuannya awalnya tujuan saya baik untuk membantu teman sharing, berbagi informasi dan pengalaman buat teman-teman. Jadi sebelum melakukan perhitungan manual, teman-teman harus cek dulu print payoff-nya dulu. Payoff, sediakan payoff-nya. Setelah itu tuh print kredit, riwayat pembayaran kredit dari awal cair sampai dengan sekarang. Nah, kalau yang seperti ini kan sudah kelihatan. Kalau nasabah ini itu dicairkan di tanggal 17 Mei 2019. Nah, ini dia. Ini dapat kreditnya 25 juta. Nah, AGF awalnya itu pembayaran seharusnya segini, pembayaran per 6 bulannya itu sebesar ini, 4.700.000-an, dan bunganya sebesar ini. Nah, jadi sekarang saya kasih contoh pengisian di template-nya. Sebelumnya template ini bisa teman-teman download di deskripsi channel saya ini. Nanti teman-teman tinggal klik download aja. Nama filenya tuh nanti template pelunasan ini, template perhitungan bunga minus payoff. Terus ini saya mulai aja langsung. Anggap aja nasabahnya namanya Nyoman Anu lah, ini seperti ini. Terus nomor rekeningnya anggap aja seperti ini. Nanti teman-teman sesuaikan, nanti diukurnya nomor rekeningnya nomor ini yang benar, terus namanya yang benar gitu. Nah, tanggal bayar normal terakhir sebelum direstra. Nah, caranya ini, tanggalnya ini saya dapat dari sini. Nah, ini perhatikan di sini teman-teman. Ini tanggal restranya itu sebelum dia direstra, itu pembayaran terakhirnya itu tanggal berapa itu. Nanti bisa dicek di sini. Nah, ini dia. Nah, di sini setelah pembayaran normal ini tidak ada lagi pembayaran yang sebesar 4.700.000 atau angsuran awalnya. Nah, saya kalau teman-teman tidak bisa menemukan tanggal restranya, tidak apa-apa sih sebenarnya, bisa aja pukul dari
terhitung dari yang penting terhitung dari pembayaran terakhir nasabah itu bayar normal gitu. Karena nah kalau di sini bisa diperhatikan di tanggal transfer AGF. Nah, dia tanggal 17 dia cair kreditnya, harusnya tanggal pembayaran terakhirnya itu harus tanggal 17. Nah, ini kalau di sini kelihatan tanggal AGF terakhir itu tanggal 17 bulan 11 2019. Ini pembayaran pertamanya dia. Pembayaran kedua udah nggak ada lagi. Jadi ini pembayaran terakhir. Nah, teman-teman input di kolom tanggal pembayaran normal terakhir sebelum restra itu tanggal 17 bulan 11 2019. Nah, sesuai yang ini 17 bulan 11 2019. Terus yang diminta lagi filenya itu tanggal bayar nomor sudah bunga angsuran. Nah, di sini kalau masih ragu melihat angkanya di sini, teman-teman bisa cek di Brisport webnya atau kalau misalnya masih belum pakai Brisport, cek di kwitansi pencairan kreditnya. Nah, terus kalau di sini kebetulan sih ada di riwayat pembayaran kreditnya. Di sini kelihatan pada saat pembayaran pertama itu bunganya sebesar ini. Nah, inilah bunga kredit yang apa namanya, yang seharusnya. Nah, itu sebesar 526.273. Nah, input di sini 526.273. Nah, selanjutnya ke pola angsuran. Pola angsurannya itu kalau yang ini kebetulan 6 bulanan, kalau yang 3 bulanan ganti aja pakai 3 gitu. Kalau 4 bulanan juga ganti pakai 4. Kalau sekali lunas ya isi 12 sesuai ininya, sesuai pola musimannya. Nah, terus selanjutnya total transaksi di RC pinjaman. Hitung total transaksi kolom kredit kecuali transaksi auto split advance payment setelah tanggal 17 bulan 11 2019. Nah, maksudnya itu ini ada pengecualian nih. Ingat, ada pengecualian penghitungan di auto split advance payment. Nah, jadi perhatikan. Nah, ini setelah tanggal restra ini kita hitung jumlah transaksi pada saat restra itu tepatnya. Nah, pada saat restra itu ada pembayaran sebesar 437. Pada saat restra itu billing bunganya dihapus. Nah, jadinya pada saat di video saya sebelumnya saya sempat singgung sedikit, kalau merestra itu di billing bunga itu diusahakan jangan dihapus kalau nasabahnya bayar. Nah, kalau misalnya nasabahnya bayar bunga tapi billing bunganya kita sudah terlanjur hapus, ya seperti ini dia munculnya nanti. Bayar segini tapi menggantung di kredit advance payment sebesar ini. Nah, sayang sekali sebesar 400.000 ini harusnya masuk ke pendapatan bunga, jadinya menggantung di advance payment. Nah, terus jumlah transaksi di kolom kredit itu, ini kolom kreditnya sebesar ini ya. Tadi ada pengecualian untuk auto split advance payment itu jangan dihitung. Nah, kita cari di sini mana yang keterangannya auto split advance payment. Ya, yang ini. Ini ada auto tanggal 15 bulan 11 itu ada auto split advance payment. Nah, yang ini jangan dihitung. Tandain aja ini jangan dihitung. Terus mana lagi? Ini ada auto split advance payment juga nih. Nah, yang ini jangan dihitung. Nah, sekarang kita hitung totalnya ini nih. Di sini nih terhitung totalnya kecuali yang auto split advance payment. Nah, garis bawahi ya teman-teman. Ingat, auto split advance payment jangan dihitung. Nah, ini dijumlahkan semuanya sama ini, itu totalnya kebetulan sudah terhitung itu ada 4.346.500. Nah, 4.346.500 ini nih sudah kita temukan ada transaksi segitu pada saat restra. Nah, PR kita sekarang itu pembayaran sebesar 400 itu tuh larinya kemana saja. Harusnya kalau restra itu kan kalau ada transaksi cuma bayar bunga aja, tapi entah kenapa mungkin ada kesalahan pada saat setting restra itu dia motong pokok.
Nah, kita telusurin ini. Yang 4 juta, tadi itu, yang ini nih larinya kemana aja? Apakah ada yang motong pokok? Apakah ada yang motong bunga? Nah, itu PR kita. Nah, template ini fungsinya untuk mengatur itu. Berapa porsi yang sudah diambil untuk pembayaran ke pokok, berapa porsi yang bunga yang sudah dibayarkan gitu. Nah, kita isi kolom selanjutnya. Ini kan. Nah, baki debit tanggal 17 bulan 11 2019. Lihat di RC pinjaman. Nah, di sini baki debitnya 2834573. Dapat dari mana? Itu dapatnya dari ini, pembayaran terakhir sebelum restra. Nah, ingat garis bawah itu. Ingat yang bayar bunganya ini. Kalau yang ini nanti ini lari ke pokok semua, jangan pakai yang ini. Pakai yang setelah dibayarkan ke bunga. Nah, ini pakai yang ini. Nah, yang inilah 20.834. Nah, perhatikan di sini 20.834 ya, ini dia. Udah saya input. Terus baki debit. Nah, baki debit sekarang itu berapa? Nah, itu bisa dilihat di payoff. Coba cek payoff-nya. Nah, ini kan baki sisa pokoknya ini ya, ini ada 16.488. Nah, ini dia 16.488. Nah, artinya pada saat kita awal restra itu, dari pembayaran 4.346 ini, itu ternyata ada motong ke pokok. Nah, ini yang tadi saya bilang. Nah, dari sini sudah kelihatan ternyata pembayarannya yang di sini nih, yang ini yang selama ini pada saat restra ini, pembayaran pada saat restra ternyata dia motong ke pokok. Harusnya kan memotong ke bunga saja kalau di restra itu. Nah, itulah yang kita harus clearkan dulu. Nah, ini baki debit ini selisihnya nanti dihitung dia otomatis. Terus bunga minus di payoff. Nah, kita harus positifkan dulu. Nah, cara untuk menghilangkan minusnya itu kan dijumlahkan dengan bilangan itu sendiri ya. Kalau minusnya sebesar ini ya masukkan sebesar ini lagi. Berapa minusnya? Nah, ini kan kelihatan 917.222, udah sama seperti yang tadi. Nah, selanjutnya kita cek lagi di bunga yang ditunda. Cek di LN restructuring, cek dulu di sana, karena kalau itu belum dikeluarkan nanti dia malah bunga seharusnya itu nggak muncul dia. Atau kalau nggak dihapus, ini aja masukin aja ke sini, langsung isi dia berapa gitu. Dan kalau ada advance payment, cek di payoff di sini. Tadi biasanya dia ada menu lagi satu muncul, advance payment. Nah, itu nanti dia muncul di sini. Nanti kalau ada, isi di sini. Nah, kalau nggak ada, isi 0 aja. Isi 0. Ini di sini juga isi 0 kalau misalnya nggak ada. Nah, kalau misalnya sudah selesai diisi semuanya itu, nanti dia yang di perhitungan manualnya itu langsung dia menghitung. Nah, seperti ini dia hasilnya. Nanti setelah ini selesai, nanti OBA-nya itu sih sebesar ini dia. Nah, ini OBA-nya. Begitu selesai, ini langsung dia otomatis nih di sini. Teman-teman ingat yang kemarin itu sudah menginstal terbilangnya itu, nah dia otomatis nanti dia ngisi di sini juga, tinggal cetak aja, udah saya setting. Ini juga tinggal print aja. Ingat kalau misalnya sudah pada saat ngobe itu ini harus diparap dulu, parap mantri, ini parap kayunetnya. Nanti kayunetnya juga sudah memvalidasi perhitungan itu apakah sudah benar. Jadi kalau udah tinggal OB bawa ke teller. Ini dia. Nah, OB-nya itu sudah otomatis sebesar ini, sebesar yang perhitungannya di sini nih. Nah, setelah ini selesai, setelah di OB oleh tellernya, nanti cek lagi payoff-nya. Nah, harusnya sih munculnya bunganya itu tuh sebesar 1695608 bunga berjalannya. Nah, yang di sini nih, di sini tidak minus lagi, akan muncul sebesar bunga yang ini, yang biru ini, kekurangan bunga yang harusnya dibayar itu segini. Ini dia sudah menghitung bunga keseluruhan dari periode ini. Setelah dia bayar normal, dia menghitung semua nih transaksi yang di kredit ini larinya kemana aja, apakah ke pokok, ke bunga, dan lain-lainnya. Baik, segitu aja udah selesai. Semoga template ini dapat membantu atau memudahkan teman-teman mantri dalam bekerja. Kita harus tetap semangat ya, gimana caranya mempersingkat pekerjaan-pekerjaan kita yang rumit itu. Ya, sekian dari saya, terima kasih.
Selamat mencoba. Dan saya ingatkan kembali untuk file ini teman-teman bisa download di deskripsi akun YouTube saya ini ya. Semoga bermanfaat teman-teman. Dadah.